warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya pada hari ini? Semoga semuanya tetap semangat dan semangat. Allahu Akbar ya. Dan Ustazah doakan semua anak-anakku di rumah semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang solih-solihah semuanya tahu Ustazah ada di mana ini? Ustazah ada di dalam kelas. Ya, ada yang kangen nggak sama kelasnya? Ini tempat kalian belajar sebelum ada pandemi. Ya, kita berdoa semoga pandemi berakhir dan kita nanti bisa masuk kembali ke dalam kelas kita ini. Ya, nah hari ini Ustazah mau mengajak anak-anakku belajar tentang persen. Ya, ada yang tahu nggak atau pernah dengar persen itu apa ya? Ada yang tahu apa enggak? Nah, misalkan seperti ini. Biasanya anak-anakku kalau pergi ke mall atau pergi ke toko mau belanja baju misalnya, pasti kan kalau lihat diskon, wah seneng ya, seneng sekali ya. Nah begini, misalkan di High Fresh di Blitar itu ada diskon besar-besaran loh kalau belanja di sana. Terus anak-anakku semuanya bilang kepada mamanya, "Mah, di High Fresh Blitar ada diskon besar-besaran loh, Mak. Ayo belanja snack di sana. Diskonnya berapa?" Anak-anakku semuanya bilang, diskonnya itu ada yang 50%, ada yang 70%. Wah, banyak ya. Nah, banyak sekali kan? Pernah kan seperti itu? Ayo Mah, kita ke sana beli Mah. Seperti itu ya. Diskonnya banyak sekali, sampai 90%, hampir gratis loh Mah. Ayo kita belanja ke sana. Nah, seperti itu gambaran persen. Ya. Tapi pengertian persen itu apa? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, hari ini nanti Ustazah akan mengajari anak-anakku persen itu apa ya? Jika dikaitkan dengan matematika, nanti menghitungnya bagaimana? Ya, nanti akan Ustazah ajari dua cara. Yang pertama adalah cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan persen. Jadi pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut nanti dirubah menjadi ke bentuk persen. Yang kedua, dari pecahan yang sudah berbentuk persen tadi, misalkan diskonnya ada 70%, membeli susu. Nah, diskonnya 70%, itu jika dirubah ke pecahan biasa itu nanti bagaimana? Apa bisa Ustazah? Bisa. Nanti Ustazah akan ajari ya. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa membaca basmalah, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kalau sudah berdoa berarti kita sudah siap untuk belajar hari ini. Silahkan disiapkan alat perangnya, alat-alat tulisnya. Kita langsung belajar. Sekarang kita sampai ke materi persen. Anak-anakku yang ada di rumah semuanya ada yang tahu nggak persen itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, Ustazah kasih tahu ya. Persen itu adalah kepanjangan dari per 100. Ya, per 100. Diingat kemarin waktu belajar tentang pecahan, per 100 berarti per yang ada di bawah itu penyebutnya itu pasti 100 ya. Tidak boleh selain angka 100. Yang namanya persen itu pasti per 100 ya.
Kemudian bagaimana lambang persen? Ada yang tahu anak-anakku di rumah? Ya, lambang persen adalah seperti ini. Ya, sudah pernah melihat ya? Semuanya pasti anak-anakku, apalagi bunda, mama, kalian di rumah pasti banyak yang tahu persen itu bagaimana. Lambangnya Ustazah tulis di sini ya. Nah, inilah lambang dari persen. Nah, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan ke bentuk persen. Kemarin kita belajar pecahan berapa per berapa, pembilang per penyebut. Sekarang kita rubah ke bentuk persen. Apa bisa ya Ustazah? Bisa. Nah, hari ini akan Ustazah ajari. Intinya anak-anakku itu tahu persen per 100, berarti semua penyebutnya harus dirubah menjadi per 100. Nah, seperti itu ya. Misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan 5 per 4 kita rubah ke bentuk persen. Itu bagaimana? Syaratnya tadi yang pertama, penyebutnya ini kita rubah menjadi 100 karena persen kepanjangan dari per 100 ya. 4 ini dikalikan berapa supaya menjadi 100? Ada yang tahu? Iya, 4 itu dikalikan 25. 4 kali 25 itu hasilnya 100 ya. Diingat, penyebut dikalikan 25, pembilang juga harus dikalikan 25. Sekarang 5 kali 25 itu berapa hasilnya? Kita hitung ya. Di sini. Nah, kita hitung pakai cara bersusun ya. 5 kali 25 sama seperti 25 kali 5. Ya, kita hitung. 5 kali 5 hasilnya 25. Nyimpan 2. Ya, taruh di atas. 2 kali 5 hasilnya 10 ditambah 2 hasilnya 12. Berarti 5 kali 25 hasilnya 125. Ya. Kemudian kita rubah ke bentuk persen. Ya, ini sudah per 100, berarti tinggal 125 persen. Kan sama ya anak-anakku, 125 per 100. Ini dibaca juga 125 per 100. Nah, persen per 100, 125 per 100 sama bacanya. Berarti 5 per 4 jika dirubah ke bentuk persen hasilnya adalah 125 persen. Nah, ini adalah mengubah pecahan ke bentuk persen. Selanjutnya untuk contoh yang kedua adalah 13 per 20. Ini jika dijadikan ke bentuk persen itu bagaimana? Tetap seperti tadi, kita jadikan per 100. Fokus ke penyebutnya dulu ya. 20 kali berapa supaya jadi 100 ya. Berarti 20 dikali 5. 20 dikali 5 hasilnya adalah 100. Penyebut dikalikan 5, pembilang juga dikalikan 5. 13 kali 5 berapa? Kita hitung sama-sama ya. 13 kali 5, 3 kali 5 hasilnya 15. Ditulis 1, nyimpan 1. Kemudian 1 kali
hasilnya adalah 5 ditambah simpanannya 1, berarti 5 tambah 1 hasilnya 6. Nah, inilah hasilnya 65. Berarti sudah per 100 ini kita ganti dengan lambang 65, ini pembilangnya. Per 100 penyebutnya tadi kita ganti dengan lambang. Nah, inilah hasilnya 13/20 jika dirubah ke bentuk persen hasilnya adalah 65%. Ya, sudah bisa ya anak-anakku semuanya. Untuk selanjutnya yang kedua akan Ustazah ajari tentang bagaimana cara merubah bentuk persen ke pecahan biasa. Jadi dibalik. Bagaimana ya? Yuk langsung kita bahas menggunakan contoh. Misalkan 15%. Nah, 15% ini jika dirubah ke pecahan biasa itu bagaimana? Ya, 15% kita rubah ke pecahan biasa. Jadi ada pembilang dan ada penyebutnya. Berarti 15 kita jadikan pembilang. Nah, penyebutnya adalah 100 karena persen per 100. Ya, 15/100 ini sudah menjadi pecahan biasa. Mudah kan? 15% sama dengan 15/100. Sudah selesai? Belum. Ini kita sederhanakan ya. Tergantung nanti soal yang diminta itu apa. Ya, kalau disuruh menyederhanakan ya kita sederhanakan. Kalau tidak disuruh menyederhanakan berarti ini sudah selesai. Ya, sekarang kita sederhanakan dulu ya. Diingat pelajaran kemarin menyederhanakan menggunakan FPB. Ya, kita cari FPB dari 15 dan 100. Mencari FPB dibagi dengan bilangan prima. Kalau FPB harus dibagi dengan bilangan prima yang sama. Dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Dibagi 3 bisa? Tidak bisa karena 100-nya ini dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 5 bisa? Bisa. Ya, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 20. Kemudian ini masih bisa dibagi lagi apa tidak? Tidak bisa. Ini sudah paling kecil. Berarti jawabannya ya ini. 3/20. Nah, seperti ini hasilnya. Lihat, 3-nya itu lurus dengan angka 15. Oh, 15 itu pembilang. Berarti 3-nya itu jadi pembilang. Penyebutnya 100 berarti 20 itu jadi penyebut. Jadi 15% jika dirubah ke pecahan biasa yang paling sederhana adalah 3/20. Nah, mudah ya anak-anakku untuk mengubah pecahan persen ke bentuk pecahan biasa. Akhirnya sudah selesai pembelajaran kita untuk hari ini tentang persen, merubah pecahan biasa ke bentuk persen dan merubah pecahan persen ke bentuk biasa. Ya, untuk selanjutnya seperti biasa Ustazah akan memberikan soal latihan untuk anak-anakku semuanya di sesi paling akhir. Ya, jangan lupa nanti setelah dikerjakan langsung dikirim ke Ustazah Dewi. Ya, semoga pembelajaran yang Ustazah sampaikan hari ini bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anakku semuanya. Ilmunya bisa barokah yang anak-anakku terima dan nanti bisa mengerjakan soal yang Ustazah berikan.
Ya, sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kelancaran kepada kita dalam belajar hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tetap semangat di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini adalah silakan mencatat materi yang sudah Ustazah jelaskan. Kemudian hasil catatannya silakan difoto dan dikirimkan ke Ustazah Dewi.